Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Saya akan menyapa kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau ajak saudara-saudara berdoa, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan di dalam ketidaksempurnaan hidup kami pada pagi hari ini, kami yakin melalui firman-Mu, hidup kami akan lebih sempurna dan hidup kami akan lebih berbuah di dalam melakukan aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, Rabu 13 April 2022, tertulis di dalam Mazmur pasal 74 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan Gunung Sion yang Engkau diami. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, berilah pujian dan syukur pada Tuhan yang menyertai segala kehidupan. Itulah yang layak yang kita sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Memberikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dan sekaligus juga saya mau mengajak kita untuk belajar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman ini adalah bagian daripada tindakan Tuhan menjalankan hukuman kepada umat-Nya. Tentu, kenapa Tuhan melakukan itu? Ada sebabnya, ada akibatnya. Masalah yang sangat fatal, yaitu ketidaksetiaan umat terhadap Allah, serta perilaku yang tidak terpuji kepada Tuhan. Itulah yang terjadi. Kadang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tidak sadar kita telah menyakiti hati Tuhan karena kegiatan kita, karena aktivitas kita, karena keinginan kita dan selera kita. Kita juga kadang diuji di dalam segala aktivitas kita, bagaimana perilaku dan tingkah laku kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, apakah kita menyadari ketika kita lalai untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas karunia pada setiap waktu, terkhusus pada pagi hari ini, itu adalah merupakan suatu pemberontakan kepada Tuhan. Itu adalah menunjukkan suatu ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, tidak hanya termasuk kelalaian. Tetapi ketika kita lupa bersyukur kepada Tuhan, lupa memuji Tuhan pada setiap saat, terkhususnya pada pagi hari ini, itu adalah bagian daripada pemberontakan kita kepada Tuhan. Karena itu melalui firman-Nya pagi ini, Tuhan tidak memperlihatkan kemarahannya, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita akan status kita, akan status bangsanya itu di hadapannya, akan status pernyataan Tuhan di dalam umatnya, kepada kita, bahwa itu tidak akan pernah diingkarinya. Dan Dia menekankan, sekalipun kamu memberontak, tetapi kamu adalah umatku, kamu akan ditebus supaya kamu tidak tersesat dan mati karena dosa. Tuhan tidak membatasi kasih setianya. Karena sekalipun umatnya atau bangsa yang dipilihnya mengkhianat, tapi Tuhan masih memberikan ciptaannya untuk menikmati dan memakai apa yang Dia ciptakan. Justru karena melalui kasih setianya itu, umatnya akan mengubah dan berubah sikap.
Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan keberadaan kita? Menjadi introspeksi kepada kita. Bisa saja kita akan mengalami apa yang dialami oleh umat ini. Harus dihukum dan ditindas akibat kelalaian dan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Akibat kebebasan kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Namun apa yang menyadarkan kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini, ternyata kita disadarkan oleh kasih setia Tuhan, bukan oleh hukumannya seperti apa yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya, orang tua terhadap anak-anaknya. Untuk menyadarkan anak-anaknya, maka yang perlu dilakukan adalah hukuman. Tetapi Tuhan tidak menyamakan dirinya dengan manusia. Justru Dia mau menyadarkan kita melalui kasih-Nya, menebus kita dari dosa dengan harga mahal. Dari kuasa dosa dan kegelapan itu, Dia nyatakan bahwa kita ini adalah umat-Nya yang dikasihinya, yang merdeka selama-lamanya. Karena itu marilah kita tetap setia. Jemaat yang terkasih, lihat dan syukurilah berkat Tuhan yang ada dalam hidupmu pada pagi ini. Itu adalah pernyataan kasih Tuhan. Kalau kita hitung, kalau kita bandingkan kelalaian kita dari hari-hari yang lewat, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, apakah kita pantas menerima kasih setia Tuhan itu melalui udara yang begitu sejuk, melalui matahari, melalui waktu, dari waktu kita bisa berjalan dengan baik? Itu semuanya bukanlah kehebatan kita, tapi itu adalah kasih setia Tuhan yang selalu mengingatkan kita dalam hidup kita bahwa kita ini adalah umat-Nya dan kita harus menjadikan Dia Allah satu-satunya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menebus kita bukan hanya memberikan kebutuhan sehari-hari, namun Dia akan memberikan kehidupan yang kekal, yang penuh damai dan penuh sukacita. Jemaat yang terkasih, menjadi tolak ukur bahwa setiap umat yang dipilih Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, dimanapun dan apapun aktivitasnya, kita selalu memberikan dan menunjukkan bahwa kita ini adalah citra Allah. Citra Allah yang hidup di dalam kasih-Nya. Tentu kita akan mengasihi siapapun dan kita akan berkarya oleh kebenaran Kristus. Ingat, tempatmu saat ini adalah di Sion yang penuh damai dan penuh sukacita. Tentu ketika kita berada di Sion itu, Allah ada berada di situ bersama-sama dengan kita. Tentu aktivitas kita bukanlah aktivitas sembarangan, tetapi aktivitas kita adalah aktivitas yang penuh karya damai di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk hidup di dalam kedamaian, hidup di dalam kemerdekaan, mampu melakukan aktivitas dan kegiatan-kegiatan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati seluruh aktivitasnya Tuhan, menjadi sumber kehidupan dan kemuliaan bagi Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini punya pergumulan hidup, punya masalah kehidupan di tengah-tengah keluarga. Terkhusus Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring sakit ataupun melalui proses penyembuhan penyakit atau berada di rumah sakit, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menumpangkan tangan-Mu, memberkati mereka dan membuang segala penyakit dalam tubuh mereka dan sekaligus membalut dan mengurapi mereka menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Satukan kami Tuhan untuk melakukan kedamaian dan membuang rasa keegoisan. Berkati pemimpin negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu HKBP yang pada saat ini Tuhan melalui program kesehatiannya. Ada banyak hal yang harus kami lakukan dalam pelayanan kami Tuhan, untuk menumbuhkan iman jemaat-Mu. Sekaligus juga Tuhan gereja-Mu pada saat ini masih berupaya Tuhan semaksimal mungkin untuk mencukupkan
dan menyelesaikan persoalan dana pensiun. Kami yakin dan percaya kami tidak akan mampu kalau kami mengandalkan kekuatan dan kekayaan kami. Tapi kami mau mengandalkan kuasa Tuhan untuk membuka hati-hati setiap jemaat-Mu, untuk berbuat dan bertindak, memberikan yang terbaik dalam kehidupannya, untuk mencukupkan Tuhan dan mendukung pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, terkhusus gereja-Mu HKBP Surabaya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membukakan dan menopang setiap pikiran hati kami untuk berbuat yang terbaik, mendukung pelayanan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pemimpin gereja-Mu di HKBP Surabaya ini dan setiap parhalado-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa tanpa kuasa Tuhan menyempurnakan hidup kami, kami tidak akan mampu melakukan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami atas nama seluruh Parhalado mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap berdoa dan tetap lakukan prokes. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.